kebersihan hati. Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Di banyak tempat di kota Kinshasa, ibu kota negara Kongo, terpampang tulisan yang berbunyi Kin Bopeto, artinya kota Kinshasa yang bersih. Namun sampai saat ini tulisan itu tetap saja sebagai tulisan, tetap saja sebagai label. Isi dan misi dari tulisan tersebut belum menjadi kenyataan. Kinshasa masih dipenuhi dengan begitu banyak kotoran. Bahkan kota ini menjadi salah satu kota terkotor di dunia. Dalam Injil yang kita renungkan hari ini, Yesus mengecam orang-orang Farisi yang sangat munafik. Mereka selalu merasa diri sebagai orang-orang yang paling bersih, paling murni, dan paling suci dibandingkan dengan orang-orang lain dan dibandingkan dengan Yesus sendiri. Bagi mereka, mentaati peraturan-peraturan Musa seperti mencuci tangan sebelum makan merupakan jalan yang menghantar mereka menuju kemurnian dalam artian sesungguhnya. Bagi mereka, mentaati peraturan-peraturan seperti itu merupakan patokan yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang murni, orang-orang yang setia, dan orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Yesus mengenal mereka dengan baik. Yesus mengenal kemunafikan mereka. Yesus mengenal cara hidup mereka. Karena itu dia mengecam mereka dengan berkata, "Kamu orang-orang Farisi. Kamu hanya membersihkan bagian luar dari dirimu, sementara bagian dalamnya, hatimu, dipenuhi dengan kejahatan dan begitu banyak kotoran." Yesus mengetahui dengan baik kemunafikan mereka. Karena itu, dia secara terbuka menyadarkan mereka agar mereka harus meninggalkan kemunafikan mereka. Paus Fransiskus mengatakan, lebih baik menjadi orang ateis daripada menjadi orang munafik. Karena orang ateis tidak merendahkan sesama. Mereka tidak melakukan kejahatan terhadap sesama. Sementara orang-orang munafik seperti orang-orang Farisi sering melakukan kejahatan terhadap sesama. Mereka merendahkan sesama di hadapan Allah. Dengan mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa kamu hanya membersihkan diri kamu bagian luar, sementara hati kamu dipenuhi dengan segala macam kejahatan. Yesus menyadarkan mereka dan para pendengarnya bahwa yang terpenting, yang paling esensial dari diri seseorang adalah hatinya, adalah kebersihan dan kemurnian hatinya. Dalam sabda bahagianya, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan dicintai Allah, akan dipenuhi dengan rahmat Allah. Dalam kitab suci, hati merupakan jiwa dari seseorang. Hati merupakan motor yang menggerakkan kehidupan seseorang. Hati yang baik selalu mendorong orang untuk berbuat baik. Hati yang damai selalu menggerakkan seseorang untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bersama. Hati yang rendah hati selalu menggerakkan seseorang untuk bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama.
hati yang penuh kasih, selalu terbuka dan bersedia untuk membantu sesama. Sebaliknya, hati yang dipenuhi dengan kotoran, yang dipenuhi dengan kebencian, kemunafikan, iri hati, dan dengki, selalu menggerakkan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadap sesama. Dan kita bertanya, bagaimanakah kita memurnikan atau membersihkan hati kita? Kita memurnikan hati kita dengan selalu menerima Yesus dalam hati kita, selalu menerima sabda dan ajarannya, serta meniru cara hidupnya. Dan menurut Yesus, salah satu tanda bahwa seseorang memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang suci adalah selalu beramal kasih terhadap sesama. Hanya orang yang memiliki hati yang murni, hati yang baik, hati yang suci, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan amal kasih kepada sesama. Hanya orang-orang yang hatinya murni, orang-orang yang hatinya seperti hati Yesus, yang selalu melakukan karya-karya karitatif bagi sesama. Hanya orang yang murni hatinya, yang hatinya selalu bersih, yang tahu memuliakan Allah dan membahagiakan sesama. Mari kita berjuang untuk selalu memurnikan hati kita masing-masing. Dan kita berdoa, semoga Bunda Maria selalu mendoakan semua orang di bumi ini agar Yesus putranya memurnikan hati mereka semua. Semoga.